Yang selanjutnya ada teori interaksi imajiner atau gambaran-gambaran mental mengenai komunikasi antar pribadi. Teori ini ditulis oleh James M. Honeycutt sebagai salah satu teori komunikasi antar pribadi yang terpusat pada individu. Nah, interaksi imajiner atau imagined interaction selanjutnya yang disingkat IIS, tapi kita di sini menyebutkannya sebagai interaksi imajiner aja ya, yang merupakan bagian dari melamun atau daydreaming dan yang mencerminkan pembicaraan internal. Internal imajiner itu mengacu kepada proses kognisi sosial di mana para individu membayangkan dan oleh karena itu secara tidak langsung mereka sendiri mengalami dalam pertemuan-pertemuan yang diharapkan dengan orang lain. Terus lanjut ada tujuan dan asumsi-asumsi meta-teoritis. Interaksi imajiner diukur melalui survei-survei, jurnal-jurnal, dan bahkan melalui penggunaan prosedur memperdengarkan atau talk out loud, di mana peran individu-individu memainkan dialog-dialog imajiner mereka dengan para mitra interaksi sebelum berbicara dengan mereka. Teori interaksi imajiner ini didasarkan dalam karya para ahli interaksionisme simbolik dan naskah. Nah, para ahli teori kognitif itu termasuk Mead, Dewey, Skutch, dan Abelson membahas percakapan yang diinternalisasikan atau dihayati mengenai gerakan isyarat, di mana para pelaku individual yang secara sadar memonitorkan tindakan sosial dengan meninjau bagian akhir alternatif mengenai setiap tindakan tertentu. Interaksi imajiner juga memiliki fondasi dalam naskah-naskah kognitif. Misalnya, naskah-naskah relasional seringkali yang dibentuk melalui proses imajiner mental dan melamun, atau di mana individu berpikir mengenai pembicaraan dengan orang lain yang punya kepentingan. Apabila orang mengalami interaksi imajiner, mungkin mengalami sebuah gambaran mengenai pengetahuan yang tertulis atau sebagian tertulis dengan informasi yang secara langsung dibawa ke dalam sadar eksplisit untuk dibicarakan. Selanjutnya ada ciri-ciri utama teori. Nah, interaksi imajiner itu digunakan secara strategis sebagai pengganti percakapan imajiner atau dialog internal, karena interaksi imajiner merupakan istilah yang lebih luas, termasuk pula imajiner yang verbal atau nonverbal. Imajiner visual mencerminkan suasana interaksi, misalnya kayak kita lagi di mobil atau kita lagi di kantor lagi bekerja gitu. Kalau imajiner verbal mencerminkan macam-macam dialog yang dihayalkannya diri sendiri kepada orang lain. Terus ada karakteristik interaksi imajiner. Yang pertama, frekuensi. Yang kedua ada valensi emosional. Yang ketiga ada diskrepansi. Yang keempat ada dominan. Dominan itu jumlah bahwa diri sendiri atau orang lain mendominasi si pembicara. Terus yang ke-6 ada proaktivitas. Yang ke-7 ada retroaktivitas. Yang ke-8 ada kekhususan, dan yang ke-9 ada keanekaragaman. Nah, terus lanjut ada konseptualisasi komunikasi di dalam teori. Nah, komunikasi intrapribadi meliputi semua pemrosesan fisiologis dan psikologis mengenai pesan-pesan yang terjadi di dalam individu-individu, sebagaimana mereka berusaha untuk memahami diri mereka sendiri dan lingkungan mereka. Bagaimanapun juga, bila orang berbicara mengenai antar pribadi, kelompok kecil, organisasi, atau masyarakat, budaya, komunikasi massa, pemrosesan individual mengenai informasi dikumpulkan di dalam semua hierarki mengenai sistem-sistem komunikasi. Terus ada pengguna-pengguna teori. Nah, terdapat 6 fungsi dasar yang interaksi imajiner berikan.
Nah, yang pertama itu memelihara hubungan-hubungan, yang kedua mengelola konflik, yang ketiga mengulang pesan-pesan, yang keempat membantu orang dalam pemahaman diri sendiri melalui klarifikasi pemikiran-pemikiran dan perasaan-perasaan, yang kelima memberikan kelegaan emosional dengan meredakan ketegangan, yang keenam memberikan kompensasi bagi kurangnya interaksi nyata. Nah, setiap kombinasi fungsi dapat muncul simultan. Misalnya, seorang dapat mengalami kelegaan atau katarsis selagi berpikir mengenai bagaimana mereka mengolah konflik atau pembicaraan yang akan datang. Nah, interaksi imajiner ini membantu menopang hubungan-hubungan. Interaksi imajiner itu membantu melihara hubungan-hubungan sambil orang berpikir tentang pasangan-pasangan relasional mereka di luar kehadiran secara fisik mereka. Nah, fungsi-fungsi mengenai bicara yang mencerminkan menikmati pembicaraan serius mengenai topik-topik, berbicara tentang kejadian-kejadian sehari-hari, dan kesamaan dalam berbicara dihubungkan dengan seringnya, menyenangkan, dan sesuai interaksi imajiner dengan pasangan-pasangan. Nah, fungsi pengelolaan konflik dari interaksi imajiner menjelaskan konflik yang meresap atau pervasif dalam hubungan-hubungan pribadi dan kesulitannya dalam mengelola konflik dengan cara yang konstruktif. Nah, fungsi ini tuh telah berkesudahan dalam perkembangan mengenai teori sekunder dan aksiomatik terdiri dari 3 aksioma dan 9 dalil yang menjelaskan ketekunan dan pengelolaan konflik sehari-hari. Nah, interaksi imajiner yang proaktif merupakan cara merencanakan pertemuan-pertemuan yang diharapkan. Nah, rencana-rencana itu adalah lebih luas daripada interaksi imajiner karena ulangan hanya sebuah fungsi. Rencana-rencana dapat berupa nonverbal dalam pencarian tindakan-tindakan atau tujuan. Misalnya seperti kayak merayakan hari ulang tahun. Nah, itu tuh Anda akan mengumumkan dan membeli sebuah hadiah yang tidak melibatkan komunikasi. Nah, itu yang disebut dengan rencana yang berupa nonverbal. Nah, ada fungsi pemahaman dari interaksi imajiner menekankan bagaimana interaksi imajiner itu digunakan untuk memahami diri kita sendiri secara lebih baik. Interaksi imajiner itu dapat membantu membuka aspek-aspek perlawanan atau perbedaan mengenai diri. Nah, fungsi katarsis interaksi imajiner berhubungan dengan kemampuannya untuk meredakan ketegangan dan mengurangi ketidakpastian mengenai tindakan-tindakan orang lain. Rosenblatt dan Mayer mengusulkan interaksi imajiner sebagai alat untuk katarsis emosional. Dalam pembahasan konseling telah ditemukan bahwa interaksi imajiner bertindak sebagai saluran keluar untuk pasien-pasien mereka untuk melepaskan ketegangan yang belum dapat dihilangkan. Nah, fungsi selanjutnya interaksi imajiner itu mengkompensasikan bagi kurangnya komunikasi yang nyata. Nah, dari perkembangan awalnya interaksi imajiner telah diakui untuk menggantikan tempat untuk interaksi nyata apabila tidak mungkin untuk berkomunikasi yang sebenarnya dengan individu tertentu. Dalam pembicaraan interaksi imajiner digunakan untuk konseling, mengindikasikan bahwa individu boleh memilih untuk menggunakan interaksi imajiner sebagai penggantinya untuk menghadapi yang sebenarnya orang yang dicintai, karena takut orang yang dicintainya itu akan tersinggung oleh pesan yang disampaikan. Keberanian telah diidentifikasi sebagai fungsi yang mungkin untuk interaksi imajiner, tetapi penampilannya mencerminkan kompensasi. Selanjutnya ada kekuatan-kekuatan dan keterbatasan teori. Nah, pada fondasi untuk semua komunikasi ini
adalah komunikasi intrapribadi, di mana individu-individu memproses informasi dalam pikiran mereka dan berpikir tentang pertemuan-pertemuan komunikasi. Teori komunikasi interaksi imajiner ini menjelaskan bagaimana konflik-konflik bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman tetapi dia itu dihubungkan kepada pengalaman-pengalaman sebelumnya dari para komunikator. Nah, misalnya itu dengan tidak adanya konflik yang sebenarnya, interaksi imajiner retroaktif dapat digunakan untuk memelihara konflik dan menghidupkan kembali baik isu-isu yang ditujukan maupun emosi yang dirasakan selama pertemuan sebelumnya. Sebab pertalian konflik mengingatkan akan pengalaman-pengalaman konflik sebelumnya, menggabungkan pola-pola relasional semacam pola-pola tarik ulur dari Chaulin dan Vangelisty, dan penghinaan dan keadaan bela diri. Nah, karena fungsi